Kenapa? Oh, nanya, mau nyalon pilgub, saya nanya. Saya mau nyalon pilgub, boleh nggak? Boleh. Boleh deh. Jawa Barat, emang mau didukung? Hidup Pak Dedi. Selalu didukung Jawa Barat. Iyalah penting. Soalnya apapun. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Saya udah tahu karakter Sudirman kayak apa. Gitu. Karena saya punya kakak. Siap. Kakak saya lebih parah kan, ke 6 tahun nggak naik kelas terus, kelas 1 terus nggak bisa terus. Tapi kalau ngomong suka kayak sok pinter, Iya. almarhum ya itu. Ya saya udah tahu gitu loh, karakternya Sudirman tuh kayak gitulah gitu loh. Iya. Arahnya bagi Sudirman mungkin akan dijadikan JC ya. Mungkin dari kelihatan seperti sekarang ini sulit ditemui. Ya, kita pun sebagai kuasa dari keluarga terpidana pun tidak bisa menemui. Kemudian pada saat orang tuanya mau ketemu pun itu hanya boleh ibu bapaknya, abangnya sendiri nggak boleh. Ya, ini membuktikan. Orang yang sudah punya vonis seumur hidup bisa melakukan menjadi justice kolaborator. bisa. Ya mungkin perbuatan itu menguntungkan Sudirman, tapi merugikan orang lain. Kalau pihak yang terpidana itu tidak bersalah. Nah, kemudian hari ini kan muncul berita nih Pak, rame dan sudah ada pernyataan dari kakaknya Jaya. Kan kita menjadi ada kepusingan hukum kalau saya kira kan. Ya. Dari luar, bener nggak para terpidana ini sudah bikin gerasi? Baik. Kebetulan saya Kalau kakaknya Jaya bilangnya bukan gerasi Pak, garasi. kebetulan saya pada waktu itu mendatangi Lapas Cilekongi di mana saudara Eko dan Jaya ditempatkan. Ya. Di sana saya berbincang banyak tentang persoalan dia, sampai kepada yang di Tali Bosa dikatakan keras. Jadi saya pertanyakan, bagaimana sampai kalian berdua bisa mengajukan gerasi? Pak, pertama karena kami dianggap oleh lapas pada waktu itu berkelakuan baik, sehingga kami ditawarkan dengan iming-iming bahwa akan bisa turun putusannya. Kalau lapas ngajuinnya harusnya bukan gerasi Pak, remisi. Itulah yang diungkapkan pada waktu saya bertanya. Saya katanya terus bagaimana sampai akhirnya kalian mau? Kami diberikan semacam draft, ya, yang sudah jadi. Kemudian saya menyalin dan kemudian saya tanda tangan. Itu kemudian saudara serahkan kepada siapa? Ya kepada pegawai Kalapas. Siapa pada waktu itu yang memberikan draft surat untuk pengajuan gerasi? Mereka bilang Pak Hendra. Pak Hendra itu pegawai lapas Cirebon. Menurut informasi yang kita dapatkan dari mereka, Pak Hendra. Pertanyaannya adalah, bolehkah seorang ASN atau pegawai lapas barangkali belum ASN melakukan langkah hukum
dengan mengajukan gerasi bagi para terpidana untuk ditandatangani tanpa sepengetahuan kuasa hukum atau orang keluarganya? Oh jelas tidak boleh Pak. Karena yang berhak melakukan atau menjalankan gerasi itu adalah terpidana itu sendiri atau keluarganya atau kuasa. Itu yang perlu Kan tetap yang nanda tangan terpidana, tapi yang punya inisiatif adalah pegawai lapas. Apa motif dari pegawai lapas itu menyiapkan konsep gerasi terhadap mereka? Ini yang sampai saat ini saya sendiri. Oh, saya kayak penyidik. Ini yang kita sampai saat ini saya tidak mengerti kenapa. Tetapi menurut informasi yang mereka katakan bahwa katanya karena mereka ini sudah berkelakuan baik selama di lapas, sehingga mereka memberitahukan mau nggak untuk gerasi, supaya kalau kalian mengajukan gerasi ini akan ada pengurangan dan segala. Pengurangan kan remisi harusnya. Pengampunan itu yang didapatkan oleh terpidana dari mereka. Kalau dari pengajuan gerasi berarti ada pengakuan perbuatan dong, Pak. Betul. Sehingga mohon pengampunan. Betul. Sehingga saya pertanyakan, saudara, gue bilang, kalian tahu nggak kalau yang namanya gerasi itu apa? Mereka tidak tahu. Saya kata, yang namanya gerasi itu adalah kamu telah melakukan satu perbuatan dan kemudian kamu mengakui perbuatan itu. Sehingga dengan telah kamu akui perbuatan itu dan kemudian hukumannya menurut kamu terlalu tinggi, kamu meminta permohonan gerasi kepada presiden. Nah, pertanyaan saya bilang, kamu ngakui nggak perbuatan? Saya tidak pernah berbuat apa yang dituduhkan sampai saat ini, Pak. Terus kamu tahu isi gerasi? Pak, kalau saya tahu, menurut dia, kalau saya tahu bahwa itu adalah bahwa saya telah mengakui, saya tidak akan mau tanda tangan. Kan mereka menyalin, memindah. Tapi dia tidak tahu isinya apa. Kan mereka menyalin, Pak. Kalau dengan mereka menyalin berarti tahu dong isinya. Dia hanya menyalin saja, Pak. Dengan bagaimana, Bapak? Di dalam kondisi yang di dalam mereka hanya menyalin terhadap isinya sendiri, mereka tidak. Pak Hendra melakukan tindakan itu membuat konsep gerasi dan harus disalin oleh terpidana. Apakah Pak Hendra berdiri sendiri melakukan itu atas inisiatif sendiri, atau ada pesan dari pihak lain untuk menyempurnakan sebuah skenario? Ini yang saya sendiri tidak bisa memberikan jawaban. Tetapi yang paling pasti bahwa yang memberikan draft itu adalah Pak Hendra kepada Eko dan Jaya pada waktu itu. Konsekuensinya dari tindakan Pak Hendra apa? Dari sisi hukum? Jelas Pak, secara hukum ya ini sangat merugikan para terpidana. Pertama, ya mereka tidak bisa lagi mengajukan gerasi. Karena gerasi hanya bisa dilakukan. Ya, dan tidak mungkin lagi buat gerasi. Mereka kan tidak melakukan perbuatan. Itu yang pertama. Kedua, mereka sendiri sudah mengatakan, "Oh, saya tidak pernah melakukan tindakan yang seperti ini." Jadi untuk apa saya meminta gerasi? Kalau misalkan memang saya harus mengakui. Kalau saya harus mengakui, ya dari awal aja Pak, saya harus akui Pak. Ini informasinya dan pengakuan dari kedua terpidana yang saya ketemui. Konsekuensinya apa? Misalnya Pak Hendra ini dari sisi Bapak sebagai pengacara, mereka apa yang akan dilakukan terhadap Pak Hendra? Kami akan terus terang kalau seperti ini yang terjadi, ya kita akan coba untuk konfirmasi dulu apa tujuan, maksud dan tujuan dari Pak Hendra melakukan. Kami belum bisa memberikan tanggapan apapun karena kami baru mendapatkan informasi ini bahwa Pak Hendra yang di lapas Cirebon yang memberikan ini yang belum kita konfirmasi kepada pihak lapas sendiri apakah betul atau tidak. Bahkan saya tanyakan apakah saudara pernah terima yang namanya jawaban gerasi tersebut dinyatakan ditolak atau tidak, mereka sendiri belum pernah. Dan sudah dinyatakan ditolak menurut penjelasan, tetapi secara pasti penjelasan dari pengadilan Cirebon ya? Iya betul. Tetapi dia sendiri belum pernah
Jadi salinan jawaban gerasinya mereka tidak terima sampai hari Lu ini. pernah melihat yang bagaimana ini? Kumaha tuh itu Pak Hendra. Saya jadi liur. Nah, konsekuensi dari gerasi secara administratif sudah seperti itu, walaupun secara substantif itu tidak pernah ada, ya kan? Iya. Tetapi kan hidup ini aspek formal dan material. Iya. Apa konsekuensinya terhadap PK? Kan mereka sudah mengakui. Inilah yang kita sedang mencari tahu, Pak. Ya, karena perbuatan PK ini adalah perbuatan terhadap permasalahan hukumnya. Sedangkan terhadap gerasinya itu kan terhadap pengurangan ataupun pengampunan dari seseorang yang diberikan dari presiden kepada terpidana. PK kan ada novum baru yang menyatakan mereka tidak membunuh, Iya. tidak melakukan perbuatan pemerkosaan, Betul, walaupun pemerkosaan tidak masuk ya. Tetapi mereka sendiri di gerasi sudah mengajukan, mengakui perbuatan itu. Gimana konsekuensi hukumnya? Hakim kan nanti jadi liar, Pak. Nah ini kan harus didiskusikan. Betul, inilah yang sekarang kita diskusikan, Pak, terhadap permasalahan-permasalahan yang ada. Artinya dengan adanya gerasi yang diajukan oleh terpidana secara pribadi tanpa pengetahuan baik dari keluarga maupun dari kuasa yang terdahulu, dan kemudian setelah kita pertanyakan pun mereka ternyata tidak mengetahui secara detail isi daripada gerasi ini yang sedang kita coba diskusikan. Ya ini perlu kita sampaikan ya kepada Bapak Presiden Pak Joko Widodo. Ada gerasi yang disampaikan oleh mereka dan gerasinya ditolak, Ya. kan? Tetapi ada sejarah gerasinya dibuat seperti ini. Betul sekali. Pengakuan dari para terpidana yang disampaikan pada kuasa hukumnya, dan mungkin kalau para terpidana direkam pun seperti ini. Nah, seperti ini perlu kearifan kita semua memandang ini, karena kita berhadapan dengan orang yang tidak punya kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam keadaan tertekan dan dalam keadaan terkurung. Apalagi perlu tambahan sedikit bahwa saudara Jaya ini dia SD pun tidak lulus. Oh, Jaya itu nggak bisa baca tulis ya? Dia bisa baca tetapi harus betul-betul dieja. Ya, baca tulisnya tidak lancar. Iya. Kemarin Jaya teh sekolahnya sampai kelas berapa? Kelas 2. Kelas kedua SD. 2 SD. Bayangin aja orang kelas 2 SD suruh bikin gerasi. Yang nulis segmennya. Itu ya, Bayangin. jadi. Aduh, nu bodoh teh di bodoh. Emang nurus tunjung nu pinter teh kadang-kadang ngalirkeun nu pinter teh. Geus nyaho bodoh ku sia dipinteran deh. Geus nyaho bodoh di bodoh aduh kasihan. Yang kemudian yang ironisnya, ini kan mereka semua buruh bangunan, Pak. Oke, kalau urusan buruh bangunan nggak ada masalah, Pak. Betul. Urusan SMA buruh bangunan juga ada. Tetapi kan bahwa dia memiliki kondisi yang sangat terbelakang. Termasuk Jaya sekolahnya sampai kelas 2. 2 SD. Kemampuan bacanya terbatas. Terbatas, kan. Kan tidak mungkin Jaya membuat kalimat kuasa atau membuat pengakuan garasi atas kesadaran sendiri. Dia ditujukannya kepada siapa, nulisnya aja udah nggak bisa. Dia nggak ngerti. Jadi satu contoh, Pak. Saya katakan peradi saja. Dia tidak bisa mengatakan. Predi. Dia hanya Freddy. Freddy. Untuk Bapak namanya siapa? Freddy. Freddy Jadi- Panggabean. Jadi hanya untuk membacakan peradi saja sulit sekali. Apalagi untuk yang lain. Pertanyaannya adalah orang yang memiliki keterbatasan intelektual yang sangat luar biasa dengan kondisi ekonomi yang sangat rendah, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, mungkin enggak dia masuk dalam sebuah rencana kejahatan membunuh anak polisi dengan pangkat Ibda waktu itu. Coba. Ya kita sama-sama berpikir, Pak. Artinya Gimana ya? orang seperti itu Motifnya adalah rebutan pacar Pina misalnya, gimana ya?
Dan kemudian dia nyatakan mereka berencana gitu Pak. Ini yang saya yang Tapi dia rapat perencanaannya tidak pernah ada, Pak. Dia rencananya di mana coba pikir. itu Kalau dia berencana, harusnya kan dikunci sejak dari Majalengka. ya betul sekali. Majalengka ke depan SMA 4 ke situ. Kan harusnya harus Kijang satu monitor. Nah, ini kancilnya sudah masuk gitu. Ya. Masuk ke halaman, silakan eksekusi, harusnya begitu, Pak. Sekarang kalau pembunuhan berencana, dari mana mereka tahu Eki, mereka ngomong itu bakal lewat Eki? Makanya seperti yang kalau itu kembali ke seperti pertanyaan itu akan kembali ke pertanyaan bahwa mereka ini semuanya sedang berkumpul bersama, Pak. Ya. Nah, kemudian ada yang menarik dari pernyataan dulu ya Kapolresta Cirebon atau Kasat Sersinya di TV itu, yang menyatakan bahwa mereka itu minum obat jenis ini dalam keadaan mabuk segala macam. Masa pembunuhan berencana liar dulu? Ditambah lagi seperti itu, Pak. Iya kan, Pak? Kan itu mereka tuh minum dalam keadaan tinggi, mau obat segala macam, kehilangan kesadaran. Gimana mau melakukan pembunuhan berencana? Mereka dalam keadaan posisi kehilangan kesadaran. Ada orang lewat, itu Eki, dia tahu pakai helm. Ini kan orang mabuk, Pak. Betul. Kehilangan kesadarannya. Kalau lihat tuh tayang di TV itu kan pernyataan dari Polresta Cirebon waktu itu, mereka itu minum obat segala macam lah ya, yang saya tidak tahu jenisnya. Berarti sangat keadaan pusing, Pak. Liar, Pak. Nah, bagaimana orang liar bisa mengawasi motor lewat dalam keadaan cepat motornya, Pak? Itulah salah satu kejanggalannya, Pak. Artinya bahwa Kode 340 ini perencanaannya kan harus betul-betul dengan sadar, Pak. Nah, bagaimana seperti yang Bapak katakan, bagaimana mereka dengan sadar melakukan ini kalau mereka sendiri seperti yang Tidak sadar. Tidak sadar. Katanya kan mereka minum minuman keras. Betul sekali. Kalau minum ciu iya, tapi kan Iya. di depan Bangun Nining. Betul. Terus kemudian minum obat, mengakibatkan mereka kehilangan kesadarannya. Nah, gimana orang kehilangan kesadaran bisa mengawasi motor lewat bahwa itu Eki dan di helm dan malam hari, Pak? Kan mereka gini kan, Pak, motor lewat, mana Dodonya? Atau mereka itu jangan-jangan targetnya si Dodo gitu ya? Karena kalau orang mabuk itu, bulan padahal mah lampu. Ya ini mah cerita saya menghadapi orang-orang mabuk kelihatan seperti itu. Iya. Ya kan aspek logisnya harus masuk dong. Iya, betul. Aspek logisnya. Nah, rencana ada, rencana enggak? Bahwa kan kita sudah lah lapor Pak RT Pasren ke polisi sudah, ke Mabespori ya. Karena itu sebenarnya pintu masuk bagi Mabespori untuk masuk ke kasus ini secara komprehensif. Kalau dengan TPF segala macam kan barangkali terlalu politis. Betul. Kalau ingin jalannya adalah yuridis, adalah masuk dari RT Pasren. Kalau RT Pasren dan Abdul Kahfi itu bohong, bisa terbukti di pengadilan, polisi masuk pada kasus itu dari aspek hukum, tidak dari aspek politik. Sebab memang dari situlah sebetulnya kuncinya. Sehingga nanti bahasa kasar mengevaluasi dari seluruh putusan ini melalui kasus hukum. Melalui putusan hukum. Jadi putusan hukum dibatalkan oleh putusan hukum. Putusan hukum itu sendiri. Bisa nggak, Pak? Kalau memang itulah yang kita kemudian kenapa kita melaporkan saudara Pasren dan saudara Kahfi ini. Hal inilah yang kita tunggu terhadap permasalahan ini berjalan atau tidak. Nah, pertanyaan saya adalah dari sisi aspek sistem hukum Indonesia, kan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Betul. Yang namanya putusan Mahkamah Agung. Betul. Bahkan sudah ada pengakuan dalam bentuk gerasi. Iya. Bisa nggak sebuah kesaksian yang kemudian oleh polisi ditemukan palsu kesaksian itu, diproses oleh pengadilan, dinyatakan palsu, dan kepalsuan itu dulu mengesahkan sebuah putusan? Tidak bisa, Pak. Hukum Indonesia tetap, Pak. Artinya kita harus kembali pada mengajukan PK. Karena enggak dari sisi aspek hukumnya. Betul. Mungkin nggak pengadilan memvonis RT Pasren bersalah memberikan kesaksian palsu? jelas tidak, Pak.
Kalau misalkan seperti itu yang terjadi pada waktu itu. Bukan, RT Pasren kan sekarang diperiksa. Iya. Kalau andai kata ya mudah-mudahan oleh polisi kemudian nanti dinyatakan sebagai tersangka. Iya. Dilempar ke kejaksaan, Betul. P21, Iya. kemudian ke pengadilan. Mungkin nggak pengadilan memutus RT Pasren bersalah? Kalau misalkan memang ternyata hasil penyidikan kemudian Itu bisa. itu kemudian dinyatakan Terbukti, jelas terbukti, bersalah. maka putusannya kan Nggak ada masalah. nggak ada masalah. Tidak berarti bahwa itu membuat rancu putusan Oh, terdahulu. tidak. Setiap putusan berdiri sendiri. Berdiri sendiri, berdiri masing-masing. Oke. Karena seperti inilah yang tadi Bapak katakan membuka tabir, Pak. Gitu. Kebenaran yang sebetulnya yang mana? Iya. Maka Makanya dengan adanya apabila betul seperti Bapak katakan terjadi, maka berdasarkan putusan inilah kita ajukan novel. maka RT Pasren adalah pintu untuk mengungkap kebenaran 8 tahun yang lalu Iya. melalui pendekatan hukum, Betul bukan sekali. pendekatan politik. Iya. Kalau TPF kan bisa jadi politis, ya kan? Terus kemudian misalnya pemeriksaan ulang bisa jadi politik. Iya. Nah, kalau ini adalah pendekatannya Hukum. Polisi tetap pada rule hukum. Iya. Betul Betul kan, Pak? sekali. Bukan Betul. karena kebijakan. Tidak. Nah, kemudian yang kedua, saksi yang berikutnya Dede dan Aep. Iya. Dan Dede yang Aep juga itu tadi kan, menurut saya membuat kita menjadi ragu. Pembunuhnya dinyatakan ada 9, tapi dia lihat 8, yang satu ketemu di mana. Iya. Nah, berarti pintu masuk yang kedua adalah Dede yang Aep tuh bisa dong diajukan ke Mabes Polri untuk diperiksa atas tuduhan kesaksian palsu. Kenapa tidak? Pertama kan kita sama sekali tidak pernah melihat bahwa kedua orang saksi ini diajukan di sidang pengadilan. Mereka berdasarkan berita acara sumpah. Boleh nggak ada istilah berita acara? Tidak boleh, Pak, berdasarkan pasal Undang-Undang 162. Kenapa dulu jaksanya P21 atau? Ini yang seharusnya dakwaan itu menjadi satu. Kenapa hakimnya juga memvonis satu? Kami pada waktu itu tidak mengerti. Iya, saya juga aneh. Ya kan, hal Gitu. ini kan tidak hanya polisi dong yang dianggap Betul sekali. menangani ini tidak tepat ya, Iya. atau kata-kata salah. Jaksa pun menurut saya melakukan sesuatu yang gegabah, Betul. memperoleh sebuah tuntutan tanpa alat bukti. Karena ada dalam pasal, kalau saya tidak salah di pasal 162 itu dinyatakan bahwa berita acara sumpah yang boleh dipakai itu apabila pada saat si saksi tersebut Hadir di pengadilan. tidak, berita acara sumpah yang dilakukan di penyidikan, di kepolisian itu bisa dilakukan. Kalau misalkan memang pada saat yang akan datang si orang tersebut harus dinas misalkan ke luar negeri. Berita acara sumpah itulah Berita acara sumpah bisa diberlakukan Bisa. di pengadilan apabila orang tersebut bepergian jauh, Betul. misalnya ke luar negeri. Iya. Itu bisa diambil Bisa berita di dilakukan. atas sumpah. itu bisa dilakukan. Tapi kalau orangnya ada, karena takut atas nama keamanan, buat apa ada polisi? Betul sekali, Pak. Gitu. Itu tidak bisa. Apalagi ada LPSK. Tapi kan BAP-nya sudah disahkan di pengadilan. Apakah BAP yang tidak hadir di pengadilan sudah disahkan menjadi alat bukti di pengadilan dianggap kesaksian palsu? Kita harus uji dulu, Pak. Kemudian kita harus melihat dulu, Pak, secara komprehensif. Berita acara yang dibuat oleh kepolisian, yang kemudian berita acara pemeriksaan ini yang dijadikan bahan oleh penyidik diserahkan kepada kejaksaan dengan alat sumpah. Jadi seolah-olah bahwa berita acara penyidik ini, berita acara BAP ini telah disumpah dan inilah yang menjadi bahan di Pengadilan. Sehingga bisakah Aep dilaporkan atas tuduhan kesaksian palsu? Kalau memang dianggap ada kepalsuan terhadap berita acara pemeriksaan, kenapa tidak? Akankah Peradi atas nama kuasa terpidana melaporkan? Tunggu tanggal mainnya, Pak. Kita tunggu datang ke Mabes Polri lagi, laporin Aep dan Dede. Amin.